Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum Bapak masuk kepada materi, Bapak ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa yang belum hadir pada pembelajaran kita hari ini? Winda, Pak, Yoga, siapa lagi ya? Ajlan ya? Ajlan. Udah itu aja, Pak. Nah, 3 orang aja yang nggak hadir. Iya, Ya, Pak. Pak. Tolong nanti konfirmasi kepada teman-teman supaya minggu depan hadir di pembelajaran Bapak ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Pak. Minggu lalu kita kan sudah membahas tentang pengertian Al-Quran. Di antara Ananda Bapak sekalian, siapa yang masih ingat apa pengertian Al-Quran? Saya Pak. Nah, kepada Ananda Arpin, Bapak persilahkan untuk memberikan apa pengertian Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'an huwa kalamullah al-mu'zizu al-manqulu al-maktubu bil Al-Quran adalah dianya kalam Allah yang dituliskan dalam mushaf yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril dan membacanya berupa ibadah, Pak. Bagus sekali. Jawab apa dari Ananda Arpin? Untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu Al-Quran Kitabku. Jadi siapa yang tahu di antara Ananda Bapak sekalian Al-Quran itu berapa juz, berapa ayat, dan berapa surah? Bapak masukkan untuk nilai tambahan di akhir semester nanti. Ada yang tahu? Pak. Kepada Ananda Arpin. Al-Quran terdiri dari 114 surah, terdiri dari 30 juz, dan juga terdiri dari 6.666 halaman. Dalam mushaf. Bagus. Lupa, Pak, mushaf apa? Begini kan Bapak jadi senang melihat Ananda semua apa pintar-pintar. Jadi Al-Quran itu kitab sucinya umat Islam. Berisi firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam Al-Quran berisi tentang perintah Allah kepada manusia, juga berisi tentang peringatan akan azab Allah jika manusia ingkar, dan berisi juga kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di Al-Quran juga berisi tentang kisah perjalanan para nabi dan rasul, dan juga kisah umat-umat terdahulu dan banyak lagi. Ada ayat yang menjelaskan tentang Al-Quran ini di dalam Quran surah As-Surah ayat ke-52 yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apa Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah itu iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjukkan dengan dia siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus.
Jadi Al-Quran itu adalah kitab umat Islam. Al-Quran itu adalah kitab yang paling sempurna daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Dan Allah juga memerintahkan kepada kita di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, warattalil ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kalau kita membaca Al-Quran, jangan tergesa-gesa atau terburu-buru. Perlahan-lahan saja membacanya. Dan alangkah bagusnya juga ditambahi dengan syair-syair atau nada-nada supaya pembacaan Al-Quran itu semakin bagus dan indah didengar. Sebenarnya mendapatkan pahala sangatlah mudah. Karena ketika kita membaca Al-Quran, satu huruf saja kita sudah diberikan Allah 10 kebaikan. Konon satu ayat saja yang kita baca, udah berapa huruf di dalamnya. Tapi masih banyak di antara kita umat Islam yang lalai akan waktu, dan bahkan satu hari, satu malam dia tidak ada membaca atau melafazkan Al-Quran. Jadi Bapak inginkan kepada ananda Bapak sekalian, baca Al-Quran walaupun satu ayat saja, nggak masalah. Pada Nabi Muhammad SAW bersabda, barang yang membaca huruf dari kitabullah atau kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. Tidaklah aku katakan bahwa alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, macam yang Bapak katakan tadi, cobalah bayangkan ketika kita membaca Al-Quran sampai berlembar-lembar, sudah berapa huruf yang kita baca, dan sudah mendapat pahala atau kebaikan berapa banyak yang telah kita dapat. Mungkin ini saja penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. Berhubung sudah mau mendekati waktunya zuhur, dan Bapak minta kepada ananda sekalian untuk menghafal ayat-ayat yang telah Bapak sampaikan tadi dan sabda Nabi tadi, supaya menjadi poin penting dalam penambahan nilai kalian di akhir semester nanti. Karena minggu depan Bapak akan bertanya pada materi hari ini. Mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan tentang pembelajaran kita pada hari ini mengenai Al-Quran Kitabku. Bapak sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.